Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang cyberspace dan cyber religion. Ini adalah eh, materi kuliah dari salah satu mata kuliah TI dakwah yang ada di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Oke. Sebagai pendahuluan untuk cyberspace itu apa sih gitu ya. Nah, cyberspace ini ada beberapa tokoh yang mendefinisikan itu ya. Yang pertama itu ada Michael Benedict ini ya yang mendefinisikan cyberspace itu adalah jagat baru yang secara paralel yang dibentuk oleh jejaring komputer di seluruh dunia. Jadi sebuah dunia dengan lalu lintas pengetahuan, rahasia, ukuran-ukuran, indikator-indikator, hiburan, dan agen-agen alter human secara global. Apa itu agen-agen alter human? Yaitu agen-agen sebagai alternatif manusia. Manusia itu di sana itu mempunyai agen-agen virtual yang mewakili ya dirinya, kehadiran dirinya di dunia virtual. Apa itu? Misalnya salah satu istilah yang kemudian populer sebagai alter human ini adalah namanya avatar. Itu ya, namanya avatar atau gambar visual ya. Satu wadah atau satu wajah atau figur yang kemudian di sana itu merepresentasikan kehadiran kita ya di dunia maya itu avatar. Kemudian kemudian kita perhatikan apakah avatar yang muncul di dunia virtual itu apakah sama dengan atau mirip dengan perwajahan yang kita miliki di dunia nyata. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Kebanyakan itu ya. Nah, profil-profil avatar yang ada di dunia maya atau di cyberspace itu banyak yang berbeda. Banyak yang berbeda, cenderung lebih bagus, cenderung lebih baik, cenderung lebih ganteng, cenderung lebih cantik. Kenapa? Karena itu adalah representasi virtual kita itu ya di cyberspace yang mana itu kita bisa menggambarkan identitas kita secara ideal, ideal menurut kita tentunya itu ya sehingga muncul di sana nanti istilah namanya hyper realitas. Jadi realitas itu yang kemudian di hyper atau ditingkatkan ya dengan eh, tidak masuk akal itu ya. Nah, anak-anak benar-benar percaya dengan ruang yang diproyeksikan oleh game tersebut. Gitu yakin bahwa ada ruang nyata di balik layar suatu tempat yang tidak dapat dilihat secara nyata, tapi benar-benar ada di mana yaitu di benak dan keyakinan. Nah, ini adalah definisi cyberspace yang kedua menurut si William Neuromancer Gibson. Namanya itu adalah William Gibson ya. Cuman di sana itu dia menulis salah satu novel yang sangat populer, judulnya itu adalah Neuromancer. Ini adalah novel yang fiksi ilmiah gitu ya, fiksi ilmiah yang kemudian muncul lagi istilah namanya cyberpunk ya. Cyberpunk ini awalnya muncul ini dari tokoh yang namanya William Gibson. Nanti silahkan kalian bisa baca lebih lanjut di sana mengenai novel itu. Itu adalah fiksi ilmiah yang memberikan gambaran itu ya bagaimana eh, sesuatu yang ada di depan komputer itu adalah sesuatu yang nyata. Padahal itu adalah virtual gitu ya. Jadi bagi anak-anak itu ya pada saat itu ya dan bagi anak-anak saat sekarang ini apa yang ada di layar itu adalah betul-betul nyata dan itu ada di balik layar gitu ya. Jadi eh, apa itu namanya di balik layar ini suatu tempat yang tidak dapat dilihat secara nyata tapi benar-benar ada. Adanya di mana yaitu di benak dan di keyakinan. Nah, ini adalah pendapat yang kedua dari definisi yang namanya cyberspace. Tuh ya. Dan masih ada beberapa definisi-definisi yang lain. Silakan kalian nanti bisa pelajari, bisa googling lebih dalam lagi, lebih detail lagi untuk menambah wawasan, menambah referensi. Kemudian cyberspace ini adalah metafora dari internet.
Itu ya. Kalau cyberspace ini adalah ruang cyber itu ya, ruang virtual atau sama saja dengan ruang maya. Itu ya, ruang virtual atau ruang maya. Nah, di mana keduanya ini ingin mengungkapkan gambaran dunia baru sebagai media komunikasi yang menghubungkan antar individu. Kalau ungkapan cyberspace ini adalah dekat dengan tokoh ilmu sosial. Nah, jadi kalau di kita ini ada di ranah ilmu sosial itu biasanya memang sering menggunakan ungkapan cyberspace atau ruang virtual atau ruang maya atau dunia maya gitu ya. Nah, kemudian kalau ungkapan internet ini adalah dekat dengan tokoh ilmu sains, kenapa? Karena di sana itu adalah bagaimana internet itu ditemukan oleh ilmu sains, ilmu komputer, ilmu matematika, ilmu fisika dan sejenisnya gitu ya. Nah, internet itu apa? Yaitu eh, international network gitu ya. International network atau internet network atau jaringan antar satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, jadi memang istilah itu berangkat dari dua disiplin ilmu yang berbeda, namun keduanya ini ingin mengungkapkan gambaran dunia baru sebagai media komunikasi yang menghubungkan antar individu, gitu ya. Kemudian cyber culture. Ya, apa ini cyber culture? Cyber culture ini adalah konsekuensi atas interaksi manusia dengan teknologi melalui interface di layar. Jadi cyber itu cyber gitu ya. Culture itu adalah budaya. Jadi budaya cyber dengan adanya teknologi internet itu ya, dengan adanya cyber, adanya ruang baru yang sebelumnya itu tidak ada, maka dengan adanya ruang dan waktu itu memunculkan budaya baru yang sebelumnya itu bisa jadi tidak ada. Itu ya, sebelumnya itu bisa jadi tidak ada. Apa misalnya? Yaitu kita bisa berkomunikasi secara online itu ya. Kalau dulu kita bisa kirim SMS, kita bisa kirim pesan singkat, kemudian berkembang lagi kita bisa chatting ya melalui komputer, kemudian berkembang lagi kita bisa video call sekarang ini, kita bisa voice call sekaligus video call bahkan video conference itu ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, ruang-ruang virtual itu menjadi andalan untuk bagaimana antar individu itu ya, antar individu yang ada di dalam masyarakat, masyarakat nyata itu tetap bisa terhubung, tetap bisa terkoneksi dan kemudian bisa berkomunikasi secara lancar. Apa yang mendukung di belakangnya? Yaitu teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi eh, teknologi jaringan itu ya, yang seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian eh, bahkan kita bisa melakukan video conference gitu ya. Video conference itu ya, semua itu sekarang kegiatan-kegiatan termasuk kuliah kita itu juga melalui video conference, melalui YouTube dan sebagainya dan seterusnya. Nah, budaya-budaya baru itu ya, yang diistilahkan sebagai cyber culture itu ya. Nah, ini ada juga istilah yang lain yang cukup populer juga, apa? Kadang orang itu menyebut sebagai cyber culture. Ada juga orang yang menyebut digital culture. Ada juga orang yang menyebut virtual community atau apa? Komunitas virtual. Kenapa? Bisa jadi komunitas yang ada di dunia nyata dengan komunitas yang ada di dunia maya yang kita ikuti itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Gitu ya. Nah, jadi ada orang yang kemudian tidak bisa menjangkau di dunia nyata, kemudian dia bisa menjangkau di dunia maya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebut internet community atau komunitas internet. Nah, ini adalah beberapa istilah yang mirip atau yang sama dengan cyber culture. Ada digital culture atau budaya digital, itu ya, semuanya sekarang serba digital, itu ya. Nah, cyber culture ini yang kaitannya dengan digital culture adalah apa? Ya, atau ini sebenarnya istilahnya ini sama ini ya, cyber culture, digital culture, virtual community atau internet
community. Contoh kita ambil salah satunya untuk cyber culture yang sekarang mulai membudaya apa? Yaitu ada namanya digital money gitu ya, atau uang digital. Uang digital ya. Jadi peredaran uang-uang digital itu ya, peredaran uang uang kertas, uang koin itu ya di dunia nyata itu hanya sedikit. Sekarang yang lebih besar, lebih banyak beredar itu adalah uang digital itu ya. Berbagai macam platform di sana menyediakan layanan untuk transaksi secara digital, pembayaran menggunakan uang digital. Di sana ada GoPay, di sana ada OVO, di sana ada yang sejenisnya. Di sana ada sangat banyak yang kemudian itu mengubah budaya kita di dalam melakukan transaksi apa, pembelian, transaksi apa, transaksi jual beli. Nah, kita tidak perlu eh, apa itu namanya, membawa uang cash banyak ya di dompet kita atau di tas kita ketika kita akan bepergian. Cukup kita bawa HP kita ya, cukup kita bawa gadget kita, cukup kita bawa kartu kredit kita itu ya. Nah, maka di sana kita sudah bisa tenang, tidak perlu membawa uang secara cash yang di sana berisiko untuk kemudian dilakukan tindak kejahatan. Nah, itu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga ke sana ya, untuk kejahatan-kejahatan digital itu tidak kalah sadis dengan kejahatan-kejahatan kriminal yang ada di dunia eh, maya itu ya. Jadi sama sadisnya ya, atau bahkan lebih sadis di dunia maya dibanding di dunia nyata. Nah, terkait dengan keamanan ini nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas di satu pertemuan tersendiri mengenai keamanan di area digital atau di dunia digital. Ini cyber culture itu salah satu contohnya. Kemudian yang lain apa, misalnya satu lagi yaitu mengenai eh, apa itu namanya, persahabatan itu ya. Mengenai persahabatan kita sekarang menjadi sangat mudah untuk berinteraksi dengan selebritis pujaan kita. Kita bisa menjadi mudah untuk berinteraksi secara langsung melalui dunia virtual itu ya, melalui dunia cyber itu ya, dengan pejabat-pejabat ya, dengan para petinggi-petinggi, dengan para selebriti, dengan para orang-orang yang itu kita kagumi gitu ya, dengan bintang sepak bola, dengan orang-orang yang kita kagumi itu sekarang kita bisa berinteraksi secara langsung, yang mana ketika belum ada era cyber ya, pada zaman dulu itu akan sangat sulit. Itu adalah sebuah impian ketika kita berinteraksi secara langsung. Tapi sekarang dengan kita memention gitu ya, tokoh favorit kita di Twitter, maka kita bisa berharap akan mendapat sapaan, kita akan mendapat respon, kita akan mendapat jawaban atas mention yang kita kirimkan. Betapa senangnya ketika kita kemudian dimention balik oleh pujaan kita. Nah, itu budaya yang baru itu ya. Yang mana sebelumnya itu sama sekali nggak ada budaya-budaya mention, nge-like, share dan seterusnya, itu nggak ada. Nah, ini adalah cyber culture yang sekarang lagi demam, yang lagi digandrungi oleh umat manusia. Itu ya. Kemudian berdampak juga di sana ya, kita bicara ke cyber religion. Apa itu di sana ya, agama cyber atau cyber religion? Kita bisa lihat nanti dari dua sudut pandang itu ya. Kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu agama cyber. Itu adalah dunia cyber sebagai agama baru. Nah, tapi untuk sudut pandang yang kedua, kita juga bisa pandang bahwa yang namanya agama cyber atau cyber religion itu adalah eksistensi agama lama di dunia cyber itu seperti apa. Gitu ya. Kalau yang pertama itu ya, kalau yang pertama dunia cyber ini bisa menjadi agama baru. Nah, untuk bisa melihat ini, nanti kita bisa cek definisi yang ada di bawah itu terkait dengan agama yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh sosial, ilmu sosial maksud saya ya. Nah, kita perjelas dulu di sana, untuk cyberspace ini adalah sama dengan dunia maya ya, atau dunia gaib
ya maya, dunia maya akan dunia yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa terjamah secara fisik gitu ya. Nah, maka cyberspace ini kalau saya ibaratkan sama dengan dunia maya dan sama juga dengan dunia gaib. Kenapa? Bisa jadi kita tidak bisa menjangkaunya secara fisik. Jadi ruang-ruang virtual yang kita tadi jelaskan panjang lebar di slide sebelumnya itu sebenarnya secara fisik itu tidak ada gitu ya. Secara fisik itu tidak ada. Maka ketika secara fisik itu tidak bisa kita jamah, maka secara religion ya, secara agama itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang goib. Karena arti dari goib itu sendiri adalah sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa terjamah. Itu ya. Koreksi nanti kalau saya keliru ya. Nah, definisi agama ini yang pertama dari Karl Marx, agama itu adalah candu gitu ya. Nah, ini adalah ungkapan yang sangat populer gitu ya, di kalangan mahasiswa, di kalangan intelektual ya, bahwa agama itu adalah candu. Ini adalah ungkapan atau pendapat yang disampaikan oleh Karl Marx gitu ya. Jadi kenapa kok bisa candu? Kenapa? Karena di sana itu agama itu adalah hadir di saat orang itu kepepet, orang itu kalah di dalam melakukan eh, persaingan strata sosial yang ada di sekitarnya. Maka agama itu adalah sebagai obat psikologis ya yang bisa menenangkan dirinya. Ora sugih ya ora apa-apa, sing penting sehat. Ora sugih ora apa-apa, sing penting mengko neng akhirat mendapat ridho. Engko nang akhirat untuk surga. Engko nang akhirat hidup mulia dan seterusnya dan sebagainya. Itu adalah sebagai candu kalau menurut si Karl Marx. Ya, saya kira kalian sudah mendapat lebih detail. Ini hanya mereview saja gitu ya terkait dengan pendapat tersebut. Nah, yang kedua, agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib yang pada akhirnya ini muncul dan mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Kalau yang kedua ini adalah pendapat dari Max Weber, ini ya. Jadi di sana itu ada agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang goib. Nah, makanya di sini goib di sini itu tidak hanya dalam arti goib eh, goib metafisika gitu ya atau hal-hal yang klinik gitu ya. Tapi di sini saya perluas bahwa goib yang dimaksud di sini adalah kalau menurut saya termasuk juga adalah cyberspace yang di sana itu dikatakan dunia maya sama dengan dunia gaib. Nah, agama. Jadi di sana itu kalau kita percaya kepada hal-hal yang gaib, kita berarti beriman. Kan seperti itu ya. Nah, maka ketika kita percaya semua apa yang ada di dunia digital ya berarti kita beriman kepada hal digital itu. Kita beriman kepada cyberspace itu. Kurang lebih begitu ya. Koreksi nanti kalau pendapat saya ini keliru atau ada yang ingin didiskusikan, ayo silakan nanti bisa dikirim komentar Anda di WA atau di kolom komentar yang tersedia di bawah ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, agama adalah tingkat yang paling tinggi dan paling umum dari budaya manusia. Jadi agama itu apa sih? Ternyata agama itu ya hanyalah produk budaya, ya, produk budaya. Tidak beda dengan teknologi, tidak beda dengan internet, tidak beda dengan cyberspace. Di sana itu juga produk budaya manusia. Itu adalah pendapat dari Person dan Bella di sana ya. Nah, jadi cyber religion sekali lagi di sana bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dunia cyber sebagai agama yang baru. Nah, kalau kita pakai sudut pandang yang ini, maka pendapat-pendapat atau definisi agama yang diungkapkan oleh Karl Marx, Max Weber, Pearson, ya. Nah, di sana itu ada benarnya, nyambung di sana, sehingga kajiannya menjadi kontemporer sekali, gitu ya, dan kekinian. Nah, yang kedua ini adalah agama cyber itu eksistensi agama dilihat dari eh,
dunia cyber ini ya. Jadi eksistensi agama lama di dunia cyber. Agama lama apa saja sih? Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu adalah disebut sebagai agama-agama yang lama. Agama yang baru apa? Cyber religion. Itu ya yang sudah diungkapkan di atas ini ya. Nah, bagaimana eksistensi agama lama di dunia cyber? Nah, nanti ini yang akan kemudian kita kaji lebih lanjut lagi. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat religion online versus online religion. Ini masih terkait dengan yang sebelumnya. Kalau religion online ini juga terkait dengan eksistensi agama di dunia online atau cyber. Jadi ini adalah agama cyber untuk yang eksistensi agama lama di dunia cyber. Ini lebih detailnya. Istilah lainnya itu adalah religion online. Jadi bagaimana mengonlinekan, mendigitalkan agama-agama yang sudah eksis gitu ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah, eksistensi terwujud melalui apa? Halaman website, akun media sosial, channel YouTube dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di sana itu agama-agama lama gitu ya. Nah, itu berlomba-lomba untuk mempertahankan eksistensinya di dunia digital dengan apa? Melalui website. Kita bisa melihat banyak website-website religius, website Islami yang isinya itu adalah tentang kajian keilmuan agama tertentu ya, akun media sosial itu ya, yang terrepresentasi melalui misalnya organisasi-organisasi masyarakat, atau organisasi-organisasi keagamaan ya, semuanya itu sekarang ada banyak gitu ya, akun media sosial. Termasuk di sana juga channel YouTube yang isinya itu adalah kajian-kajian yang keislaman, kajian-kajian keagamaan ya dari setiap agama, tidak hanya Islam saja, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan sebagainya. Itu mereka berlomba-lomba untuk membuat konten atau untuk mempertahankan eksistensinya di ranah digital. Itu religion online. Jadi agama lama itu di online. Yang kedua itu adalah online religion atau agama online, yaitu yang terkait dengan bagaimana seseorang beragama secara online. Nah, bagaimana seseorang ini melakukan praktek-praktek keagamaan menggunakan teknologi informasi atau internet. Nah, misalnya ceramah melalui live streaming, diskusi mengenai topik keagamaan melalui media online, itu ya. Kemudian zakat melalui transfer online. Nah, ini adalah praktek-praktek keagamaan yang kemudian dilakukan dengan bantuan teknologi informasi atau internet. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ya, ini fenomena yang terjadi di sekitar kita dan sangat bisa jadi kita termasuk pelaku yang ada di dalamnya. Bagaimana kalian atau kita itu belajar melalui channel-channel kajian online. Kemudian bagaimana kemudian kita merepresentasikan religiusitas diri kita di media digital melalui apa? Foto-foto sing religius, foto-foto sing Islami itu ya misalnya. Kemudian aktivitas-aktivitas misalnya, halo guys, aku lagi ngikuti Jumatan di Mekah misalnya. Halo guys, aku lagi berlibur ke Taj Mahal di India misalnya. Halo guys, aku sekarang sedang ada di Masjid Istiqlal Jakarta misalnya. Nah, itu adalah bagaimana praktek-praktek keagamaan eh, seseorang itu di blow up kemudian diupload di internet gitu ya. Bagaimana dengan fenomena Yasin Tahlil online? Itu adalah praktek atau ritus atau apa itu namanya ya, ibadah-ibadah ya, contoh ibadah yang kemudian dilakukan secara online. Nah, itu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, ini tentunya ranahnya fakultas syariah atau ilmuwan syariah untuk bagaimana menghukumi ya Yasin tahlil yang dilakukan secara online, karena eh, beberapa sudah pernah kita apa namanya kita lakukan ya di IAIN ini
ketika ada karena masa pandemi ini ya, ketika ada salah satu anggota keluarga besar IAIN yang meninggal dunia, kemudian dilakukan Yasin tahlil secara online pada malam harinya, dan ini sudah berlangsung beberapa kali. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Itu ya. Nah, dari sisi apa itu namanya? Dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi apa itu pahala dosanya seperti apa itu ya. Nah, itu nanti bisa kita kaji, tapi itu ranahnya orang syariah. Nah, ranahnya kita nanti beda di slide setelah ini kita lihat. Nah, mungkinkah suatu saat itu bisa dilaksanakan sholat online dengan teknologi virtual reality atau augmented reality? Apa itu virtual reality atau augmented reality? Yaitu menghadirkan sesuatu ya seolah-olah nyata ada di depan kita, ada di sekitar kita, yang mana itu adalah realitas buatan atau realitas virtual. Nah, untuk kajian lebih detail mengenai virtual reality ini gambarannya itu sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu ya, jangan lupa ya. Nah, di sana itu ada virtual reality dan augmented reality. Nah, di sini konteksnya masuk. Bagaimana? Apakah mungkin ya kalau virtual reality dan augmented reality itu bisa digunakan untuk melaksanakan sholat secara online? Nah, untuk teknologi virtual reality dan augmented reality yang ada sekarang ini, pemanfaatannya itu adalah baru pada tahap misalnya yang paling banyak adalah untuk bagaimana membuat shopping online. Kita berada di rumah, tapi kemudian secara virtual kita pakai Google Glass gitu misalnya itu ya, atau pakai perangkat tertentu yang kita letakkan di kepala kita, yang kemudian setelah kita putar ya, setelah kita nyalakan itu kita seolah-olah ya secara visual kita berada di suatu department store atau berada di satu mall yang kita bisa ke sana kemari, kita bisa jalan-jalan, kemudian kita bisa mengambil barang, kemudian kita bisa belanja dan seterusnya. Nah, apakah teknologi yang seperti itu memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat online ya? Kita seolah-olah ikut sholat di Mekah, ikut sholat di Masjidil Haram, ikut sholat di Masjid Nabawi, secara teknologi sangat bisa. Jadi seolah-olah kita sedang berada di sana, sangat bisa. Nah, tinggal nanti kajiannya apakah yang seperti itu bisa dikatakan sebagai sholat yang sah, apakah seperti itu bisa dimaklumi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini adalah yang menjadi PR bagi kita ya sebagai akademia di bidang ilmu agama tentunya yang terkait dengan teknologi itu ya. Nah, nanti bisa kita kaji lebih detail mengenai hal ini. Kenapa? Karena saya yakin, saya prediksi suatu saat akan sampai ke sana. Gitu ya. Bagaimana sholat itu bisa dilakukan secara online. Oke. Berikutnya, nah disinilah saya mulai bertakon-takon. Ya, yang pertama, bagaimana kualitas pengalaman melakukan aktivitas agama secara online? Ya, kalian mengikuti kajian ke sana kemari ya, channel ini itu ya, channelnya Gus ini, channelnya Habib ini ya, channelnya siapa siapa siapa, channelnya tokoh-tokoh itu ya, yang kemudian di sana itu kalian sampai bingung sendiri untuk memilih, oh ini apik, oh ini bagus, oh ini bagus. Nah, semuanya diikuti sampai kalian lupa waktu ya. Bagaimana kualitas pengalaman melakukan aktivitas agama secara online? Nah, ini tentunya bisa menjadi penelitian bagi kita. Yang kedua, adakah perbedaan aktivitas keagamaan masyarakat di dunia online dan dunia nyata? Orang di dunia nyata itu ya atau sholat, jarang beribadah gitu ya. Tapi di dunia online dia bicaranya mengenai agama daki-daki, ngeluarin dalil, sudah baca buku ini, di kitab ini halaman sekian, artinya ini berbicara tentang begini. Tapi dewek ora tahu sholat. Nah, misalnya
Nah, ini kalau di ilmu komunikasi itu nanti ada namanya dramaturgi. Nah, itu bisa dipakai untuk menganalisis apakah ada perbedaan aktivitas keagamaan seseorang, kelompok masyarakat itu ya, di dunia online dan di dunia nyata. Menarik ini menjadi bahan penelitian kita. Kaitannya dengan TI dakwah. Yang ketiga yaitu sejauh mana pengaruh beragama online dengan tingkat religiusitas seseorang. Apakah ketika dia semakin intens ngaji secara online, kemudian dia semakin religius, atau tidak? Setinggi apa tingkat religiusitasnya? Itu ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana efektivitas media online mengirimkan pesan keagamaan atau dakwah? Nah, ini dari sisi kalau di ilmu komunikasi itu ada komunikator, ada message, ada media. Nah, ini adalah dari sisi medianya, yaitu untuk menguji efektivitas medianya. Gitu ya. Bagaimana efektivitas media online mengirimkan pesan keagamaan. Gitu. Yang selanjutnya, bagaimana respon masyarakat terhadap konten keagamaan atau dakwah online. Nah, ini bisa dikaji oleh mahasiswa yang prodi manajemen dakwah bisa, KPI juga bisa, PMI juga bisa, BKI juga bisa. Itu ya, semuanya bisa karena di fakultas kita, fakultas dakwah ya kaitannya itu adalah dengan ilmu sosial. Itu ya. Nah, eh, bagaimana respon masyarakat terhadap tokoh dai online? Itu ya. Jadi ada yang dia itu memang dai online. Ya, kerjaannya itu ya bikin konten-konten dakwah secara online itu ya. Tapi di dunia nyata ya dia orang biasa sebenarnya. Itu ya. Siapa? Nah, nanti kalian bisa cari itu siapa tokohnya. Bagaimana validitas konten dakwah yang tersebar di media online? Nah, ini nanti adalah kaitannya dengan karena latar belakangnya itu adalah karena semua orang itu bisa memproduksi konten ya termasuk di sana itu konten-konten dakwah. Nah, maka kita juga bisa menguji kredibilitas dari konten itu apakah memang bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Bagaimana validitas konten dakwahnya? Apakah memang sudah sesuai dengan nas, dengan Quran, dengan hadis gitu ya, dengan pendapat-pendapat ulama atau dia itu sebaliknya ya mengkritisi, menyerang atau salah kutip atau misalnya di sana dia keliru di dalam menafsirkan. Nah, sangat bisa jadi di sana ya. Nah, ini adalah terkait dengan validitas. Kenapa? Karena siapapun sekarang bisa berpendapat, siapapun sekarang bisa berargumentasi di internet. Nah, tentunya itu nanti kita bisa lakukan cross check validitas ini adalah dengan institusi formal ya, yang memang diakui kredibilitasnya. Siapa misalnya ke ulama-ulama yang memang mempunyai kredibilitas ya, ke buku-buku atau di cross check ke buku-buku yang itu memang buku-buku kitab dakwah yang misalnya di sana itu memang memiliki kredibilitas. Nah, itu seperti itu ya, bagaimana validitas kontennya. Jangan sampai nanti konten-konten yang dibikin ya, nah itu kemudian malah menjerumuskan atau memprovokasi. Nah, itu kan menjadi tidak baik. Dan ini sangat banyak beredar di sekitar kita. Kalau kita tidak pintar nanti di dalam menyeleksinya, ya, apalagi kita sebagai akademia, kita sebagai sivitas akademik gitu ya, kita harus bisa kritis. Kita tidak bisa menerima begitu saja. Ya, harus dilakukan cek validitas. Itu penting. Bagaimana fenomena dai karbitan di dunia online? Ada banyak ini ya sekarang ini dai-dai karbitan yang dia itu bukan siapa-siapa, hanya karena dia itu berani ngomong, hanya karena dia kemudian berani berpendapat beda, yang kemudian itu punya banyak follower, yang kemudian dia tiba-tiba dia menjadi ustadz, dia tiba-tiba menjadi gus, tiba-tiba dipanggil ustadz, tiba-tiba dipanggil kiai, tiba-tiba dipanggil Habib dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah itu dai karbitan atau tidak, kemudian bagaimana
kredibilitas dari dai karbitan tersebut itu ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Apa penyebab-penyebabnya, latar belakangnya bagaimana? Ya, lalu apa dampaknya dari apa itu namanya? Ungkapan-ungkapan atau ceramah-ceramah yang diberikan oleh dai karbitan tersebut. Nah, ini akan sangat luas nanti kajiannya ya. Yang berikutnya dan masih banyak lagi ya pertakonan lain yang bisa dijadikan tema untuk penelitian, tema untuk tugas kalian, tema juga untuk nanti inspirasi membuat skripsi kalian. Nah, ini adalah baru sebagian kecil sebagai stimulus kalian nanti bisa lebih apa namanya pelajari lebih detail lagi, lebih mendalam lagi gitu ya. Nah, nanti akan bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang itu memang layak untuk dilakukan penelitian. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu namanya cyber religion itu ya. Cyber religion, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Walau a'lam bishawab dan Allah ya, yang lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.